Siapa sangka warga desa Nunjau di pelosok Jambi mampu membentuk hutan desa. Warga desa rutin menjalankan konservasi hutan, memelihara hutan lindung, dan hebatnya mampu hidup tanpa menebang pohon-pohon di hutan lindung. 5 desa di kawasan Bujang Raba yang bahu-membahu menjaga hutan desa di dekat kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat ini bahkan sudah mampu mendapat dana kompensasi karbon dari luar negeri. Ternyata ada komunitas konservasi Indonesia Warsi (LSM) yang bergerak dalam konservasi di balik upaya warga di 5 desa di kawasan Bujang Raba. Kami sebenarnya sudah hadir di Bujang Raba itu sejak tahun 1998. Kita mengadvokasi bagaimana masyarakat juga terlibat dalam isu pengelolaan kawasan hutan. Sehingga puncaknya di tahun 2009 kita berhasil mendorong masyarakat di Bujang Raba khususnya Desa Lubuk Beringin untuk mendapatkan legalitas untuk pengelolaan kawasan hutan dengan skema hutan desa. Jadi hutan desa itu menjadi suatu triumph ya, sebagai suatu keberhasilan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Ternyata ada skema di mana masyarakat bisa mengelola kawasan hutan melalui skema hutan desa. Itu pertama kali di Lubuk Beringin mendapatkan izinnya. Kemudian diikuti oleh desa-desa tetangga di sekitar Lubuk Beringin, Dalaman Panjang, Desa Buat, ya, Sungai Telang, sampai Senamat Ulu untuk mendapatkan skema yang sama yaitu hutan desa di tahun 2011. Nah, kemudian yang ingin kami lihat adalah setelah mendapatkan izin, bagaimana sistem pengelolaan yang harusnya menjadi sebuah model ya. Model yang ingin kita tunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kemampuan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan ini secara baik yang berkontribusi pada ekonomi, berkontribusi pada perbaikan ekologi. Maka pada sisi lain di isu internasional itu diperkenalkan juga isu tentang perubahan iklim dan ada isu tentang skema REDD, jasa lingkungan yang berbasiskan pengelolaan kawasan hutan. Jadi kami mulai berpikir bahwa rencana kerja yang dilakukan oleh masyarakat lewat pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini bisa diukur, bisa dijalankan dengan sebenar-benarnya, dan bisa dimonitoring sehingga menjadi sebuah evidence base bahwa pengelolaan kawasan hutan ini bisa berkontribusi pada perbaikan ekonomi. Skema hutan desa sendiri itu disebutkan di dalam regulasi apabila dia berada di dalam kawasan hutan lindung yang bisa dimanfaatkan itu hanya 2. Pertama jasa lingkungan, yang kedua adalah hasil hutan bukan kayu. Jasa lingkungan ini kan luas, bisa air, udara, dan lain-lain sebagainya. Bahkan ekowisata pun juga bagian dari jasa lingkungan. Nah, di sisi lain juga diperkenalkan bahwa karbon itu adalah merupakan jasa lingkungan dari upaya masyarakat dalam menjaga kawasan hutan, sehingga hutannya tidak menghasilkan emisi tapi justru menyerap udara kotor dan menghasilkan oksigen bagi seluruh masyarakat yang di sekitarnya. Jadi kami mulai berpikir bagaimana ini menjadi sebuah model dengan melihat kompensasi jasa lingkungan dari upaya masyarakat menjaga kawasan hutan itu bisa diberikan reward. Dan reward ini juga bisa dikembalikan dalam pembiayaan atau kegiatan-kegiatan pengelolaan kawasan hutan. Nah, isu ini sebenarnya merupakan isu yang cukup asing ya, boleh dikatakan belum ada waktu itu, belum ada. Tapi kami mencoba, kenapa nggak kita coba ya untuk mendokumentasikan inisiatif ini sehingga kita bisa melihat kemampuan masyarakat dalam upaya pelindungan itu bisa mampu menahan laju deforestasi di wilayah tersebut. Dan kita bisa buktikan dari metodologi, dari bentuk monitoring, verifikasi, kemampuan masyarakat Bujang Raba dalam menahan laju deforestasi dari tahun 2013 sampai tahun 2018 akhir itu 0%, tidak ada pembukaan sama sekali. Jadi kalau tidak kita pergunakan standar seperti itu, hitungan, verifikasi, dan monitoring akan sulit kita menyampaikan evidence ya. Tapi dengan evidence dan monitoring yang sangat sistematis, kita dapat membuktikan bahwa pengelolaan kawasan hutan ini mampu menahan laju deforestasi hingga 0%. Nah, itu kami terus promosikan. Kami promosikan baik di tingkat lokal, nasional, internasional, bahwa ini adalah model yang baik. Berharap ini bisa diduplikasi di tempat yang lain juga. Nah, hal ini kemudian ditangkap oleh pihak internasional untuk mengcapture isu ini. Wah, ternyata masyarakat itu jika dilibatkan
diakui haknya, didampingi, mampu loh melakukan inisiatif yang luar biasa seperti ini. Maka kami mendapat dukungan Imbal Jasa Lingkungan yang memang berharap bisa memotivasi masyarakat dan mendukung kegiatan masyarakat untuk dikembalikan dalam kegiatan-kegiatan yang telah kita buat dalam rencana kerja dalam upaya penjagaan kawasan hutan dan juga desanya. Berkat dana kompensasi karbon dalam 5 tahun terakhir, 5 desa di Bujang Raba masing-masing memperoleh dana 200 juta rupiah per tahun. Tapi KKI Warsi tidak membiarkan warga desa menerima dana tanpa berkegiatan. Jadi kita melalui diskusi yang intensif ya dengan masyarakat, membangun sebuah ide, wacana, kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan dalam pemanfaatan kawasan hutan. Dan itu sebenarnya sudah ada dalam regulasi untuk membuat rencana kerja tahunan untuk pengelolaan hutan desa. Tinggal bagaimana rencana pengelolaan tahunan itu dijalankan dengan baik, dimonitoring, dan juga diverifikasi kebenarannya. Contoh yang kita lakukan. Pertama, kita menentukan zonasi. Di mana yang zona lindung, di mana zona pemanfaatan. Zona lindung harus kita bikin forest demarkasi. Anda memasuki kawasan hutan lindung. Artinya, ini tidak boleh dilakukan ada pembukaan kawasan. Kalaupun ada perambahan, masyarakat akan bilang, no, you cannot do this. Karena kami adalah seksi patroli, kami adalah pengelola kawasan hutan. Bagaimana dengan zona pemanfaatan ini? Kadang-kadang zona pemanfaatan itu isunya, wah lahan kami lahan tidur, ini tidak produktif. Nah, kita melakukan capacity building, field school, sekolah lapangan, untuk sama-sama melihat apa sebenarnya sumbatan-sumbatan masyarakat terkait dengan pemanfaatan lahan tidur. Apakah kurang produktif, atau kurang komoditi, atau misalnya teknik agriculture yang belum baik. Nah, itu yang kita bantu dampingi melalui capacity building. Sehingga kami berhasil mendorong namanya sistemnya komoditi bertingkat atau agroforestry. Jadi kalau dilihat dari citra satelit, itu bentuknya kayak hutan, tapi sebenarnya banyak sekali komoditi yang hadir di situ. Tidak hanya rubber atau karet, ada durian, ada jengkol, ada kakao, bahkan ada namanya dragon blood, jernang. Sehingga masyarakat itu memiliki multiplier income, tidak hanya bergantung pada karet. Kalau lagi seasonnya durian, oh sibuk durian, juku, jengkol, jadi nggak putus pendapatannya. Jadi mereka disibukkan dengan aktivitas tersebut, baik untuk ekonomi. Jadi zona yang lindung tadi itu akan tetap terlindungi dan tanaman-tanaman di zona pemanfaatan ini menjadi koridor bagi mereka untuk tidak mengekspand wilayah yang lebih baik. Jadi itu bentuk terkait dengan agroforestry. Yang ketiga, kita juga memberikan pemahaman masyarakat kenapa hutan ini penting. Seperti jasa lingkungan. Di Senamat Ulu itu ada PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Airnya mengenerate electricity. Airnya dari mana? Karena ada hutan. Karena hutannya terjaga. Hutannya nggak terjaga, tidak air, tidak ada listrik. Di situ banyak sekali dimanfaatkan. Kalau di sini musim hujan, PLN padam, itu Senamat Ulu masih tetap bisa menyala. Dan bisa memfasilitasi keluarga-keluarga miskin yang tidak punya listrik, yang hanya membayar 50.000 sebulan, tetap bisa memanfaatkan listrik. Di Lubuk Beringin ada ekowisata. Air, dam, orang bisa mandi, bisa lihat ikan di situ. Itu karena ada jasa-jasa lingkungan. Jadi kita mencoba mengkaitkan ini dengan tangible yang bisa mereka lihat, mereka rasa, sehingga mereka tahu ini memang manfaat. Karbon itu bonus at the end sebenarnya, karena yang mereka lihat adalah air untuk irigasi, untuk air bersih, untuk mandi, jasa lingkungan, untuk electricity, yang seperti itu kita bangkitkan kepada masyarakat. Dan yang keempat, manajemen masyarakat ini dalam pengelolaan. Siapa yang menjadi leader, siapa yang menjalankan tugasnya, dan bagaimana ini terkoneksi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa. Sehingga desa juga bergerak, bisa mengalokasikan dana desa untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan hutan desa. Itulah yang kami lakukan selama ini. Sayangnya, sejak tahun 2021, Kementerian LH meminta semua pihak yang berkaitan dengan dana karbon tidak melanjutkan aktivitas pencarian dana di luar negeri. Warsi sendiri masih memberikan dana karbon kepada warga di kawasan Bujang Raba sampai Maret 2023. Harapan kami ini bisa terus menghasilkan, karena ini menjadi sebuah motivasi yang besar ya bagi masyarakat untuk terus berkomitmen
dalam pembangunan yang berkelanjutan khususnya di landscape Bujangraba. Tapi sayang memang saat ini pemerintah Indonesia sedang membuat aturan ya terkait dengan nilai ekonomi karbon, tata cara, dan juga ada komitmen juga di tingkat nasional dalam upaya pengurangan emisi. Jadi sejak tahun 2021 memang inisiatif imbal jasa lingkungan ini diminta untuk di hold atau ditahan dulu, sehingga memang kami hanya menjalankan mandat yang lama untuk bisa mendisburse pendanaan itu kepada masyarakat. Kalau kita masih positif ya, masyarakat tetap komitmen dalam menjaga hutan dan sekitarnya, karena memang kondisi itu membuat mereka mendapat benefit juga kalau hutannya terjaga. Kalau hutannya tidak terjaga kan mereka yang paling vulnerable, terjadi entah banjir bandang atau kekeringan. Tapi memang isunya terkait dengan imbal jasa lingkungan yang ini, kalau masih di hold memang bonus atau reward kepada masyarakat menjadi terhenti. Dan kami berharap memang harusnya ini harus tetap dibuka celah ya, supaya masyarakat bisa mendapatkan reward penghargaan atas upaya mereka dalam menjaga kawasan hutan. Karena apa? Karena ini juga menjadi cita-cita isu perhutanan sosial tadi. Hutan terjaga, masyarakatnya sejahtera, dan itu menjadi cita-cita kita bersama ya. Jadi harapan kami harusnya inisiatif ini masih bisa tetap berjalan walaupun negara mengaturnya dalam bentuk mekanisme yang lain.